Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membuat aktivitas dengan intent implicit, di mana dalam praktek ini kita akan membangun aplikasi yang mengirimkan 3 intent implicit untuk membuka URL pada browser web, terus untuk membuka lokasi pada peta dan membagikan sedikit teks. Kita juga mendapat mengirimkan informasi ke orang lain melalui email atau media sosial. Di sini juga ada fitur umum yang populer pada banyak aplikasi. Selanjutnya, untuk tindakan berbagi, kita menggunakan kelas ShareCompat Intent Builder yang memudahkan untuk membangun intent dan untuk membagikan data. Oke, kita nanti akan membuat project dan layout baru. Yang kedua, mengimplementasikan buka situs web. Yang ketiga, mengimplementasikan buka lokasi. Yang keempat, mengimplementasikan bagian teks. Dan yang kelima, kita akan membuka aplikasi kamera melalui smartphone kita. Dan yang terakhir, yang keenam, menerima intent implicit. Oke, pertama kita buka new project, empty activity, next. Kita buat intent implicit. Selanjutnya kita finish. Kita tunggu Gradle-nya. Oke, selanjutnya di sini kita buka activity_main. Oke, kita buat kodenya. Di sini kita ubah layoutnya menjadi linear layout. Selanjutnya kita hapus text view-nya. Oke. Nah, di sini kita akan mengedit fungsi stringnya atau menambahkan fungsi stringnya. Di sini kita buka folder res, value string. Oke, selanjutnya kita akan kopikan yang ini. Kita pastikan. Oke, salah. Kita pastikan. Nah, di sini kita ubah dulu fungsi stringnya. Yang pertama kita ubah edit text URL. Selanjutnya kita ubah namanya http. Oke, kedua kita ubah juga namanya website. Oke, selanjutnya kita tambahkan juga fungsi string. Oke, kita ubah juga edit text log. Kita ubah model. Ini kita ubah juga fungsinya. Oke. Selanjutnya kita tambahkan juga fungsi stringnya. String
Selanjutnya di sini kita ubah text share untuk fungsi string share-nya. Selanjutnya kita bring ubah button share. Oke, selanjutnya kita akan membuat atribut pada tampilan activity_main.xml, yaitu kita tambahkan dulu fungsi padding top. Kita buat demand activity vertical margin. Oke, selanjutnya kita buat juga padding right-nya dengan demand activity horizontal margin. Selanjutnya kita buat padding bottom dengan demand activity vertical margin. Oke, selanjutnya kita buat padding left demand activity horizontal margin. Oke, di sini kita buat juga orientasinya. Kita buat vertikal. Nah, di sini ada fungsi errornya. Gimana cara membenarkannya? Kita tekan Alt Enter, terus kita klik demand value resort-nya, kita enter. Nah, di sini kita buat 10 dp untuk resort value-nya. Oke, nah di sini udah berubah hijau. Di sini ada fungsi demand, kita klik. Nah, di sini ada horizontal, kita kopikan saja. Kita copy, terus kita pastekan. Di sini yang horizontal kita ubah vertikal. Oke, jika sudah, kita kembali ke activity main. Nah, sudah berwarna hijau, kita ubah pindah dulu. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan fungsi edit text. Nah, kita buat match parent, terus kita hide-nya kita buat wrap content, kita tutup dulu. Nah, selanjutnya kita buat ID-nya, ID, di sini kita buat website underscore edit text. Oke, selanjutnya kita buat text-nya, kita buat edit text URI. Oke, selanjutnya kita akan membuat tombol button. Oke, kita buat wrap content juga, jangan lupa kita tutup. Selanjutnya kita membuat ID-nya, selanjutnya kita berikan ID-nya open website button. Oke, selanjutnya kita buat margin bottom-nya, kita buat 24 dp, terus kita berikan teks untuk fungsi stringnya. Di sini kita buat fungsi stringnya bottom URI.
Nah, di sini akan kita tambahkan fungsi dari onClick. Di sini kita buat open website. Oke. Nah, di sini ada fungsi error, nanti kita alihkan ke fungsi main activity. Oke, untuk selanjutnya kita kopikan saja ini. Kopikan sini. Oke, untuk selanjutnya pada teksnya kita ubah ID-nya kita ubah menjadi location edit text, terus layoutnya tetap. Di sini kita teksnya kita ubah juga di edit text lokasi. Oke, selanjutnya kita ubah juga untuk bottomnya di sini kita buat location. Nah, di sini kita ubah juga fungsi stringnya, kita buat button lokasi. Oke, di sini untuk on click-nya kita ubah juga. Di sini kita ubah menjadi open location. Oke. Selanjutnya ada dua fungsi lagi. Kita tambahkan, kita copy saja yang ini. Kopikan, selanjutnya kita pastikan. Oke, kita ubah dulu edit text-nya. Di sini kita ubah share edit text. Nah, kita ubah juga untuk fungsi string-nya, jangan lupa kita ubah edit text share. Nah, tombol bottom-nya juga kita ubah juga di sini share text button. Oke, di sini untuk fungsi teksnya kita ubah juga button share. Nah, untuk fungsi open on click-nya kita ubah juga di sini, kita ubah share text. Oke. Nah, di sini kita tambahkan juga fungsi untuk membuka kamera. Di sini kita tambahkan aja ya fungsi untuk tombol kamera. Kita nggak perlu edit text-nya, kita perlu button-nya saja. Kita buat ID-nya capture. Kita layout width-nya kita buat 392 dp. Margin bottomnya 24 dp tetap. Di sini kita ubah fungsi string-nya. Di sini kita ubah fungsi foto. Nah, di sini untuk kita buat klik. Oke. Oh, ternyata salah nih. Kita cek dulu string-nya. Oh, ternyata belum. Kita tambahkan dulu untuk fungsi fotonya. Kopikan, pastikan. Kita buat foto. Oke, sudah, kita kembali ke activity underscore main.xml. Nah, di sini ada fungsi errornya. Oke, selanjutnya tugas selanjutnya kita mengimplementasikan buka situs web
Gimana caranya? Di sini kita tekan pada ini, kita blok Alt Enter. Nah, di sini kita buat create open website view. Nah, di sini otomatis akan terbuat di sini. Selanjutnya kita tambahkan variable private di bagian atas kelas untuk menampung objek edit text untuk URL situs web. Nah, di sini kita tampilkan. Ini kita buat private, terus buat edit text, spasi m website edit text titik koma. Oke, jika sudah, nah, dalam metode onCreate kita akan menggunakan FindViewById untuk mendapatkan referensi tentang intent edit text dan menetapkannya ke variabel private yang di atas ini. Oke, selanjutnya kita tambahkan di sini website sama dengan kurung buka edit text spasi menampilkan FindViewById RID titik website edit text, jangan lupa titik komanya. Oke, selanjutnya kita akan memberikan fungsi pada public void open website. Kita tambahkan fungsi dapatkan nilai stringnya. String URL sama dengan website edit text dot get text kurung dot toString. Oke, jangan lupa titik komanya. Oke, selanjutnya kita akan encodekan dan parse string dalam objek URI. Oke, selanjutnya kita buat URI webpage sama dengan query dot parse kurung URL. Oke, kita jangan lupa lagi titik komanya, diingat. Nah, yang selanjutnya kita akan menggunakan resolve activity dan pengelola paket Android untuk menemukan aktivitas yang dapat menangani intent implicit. Nah, selanjutnya kita akan menggunakannya if. Oke, salah. Di sini kita akan menambahkan intent dulu ya. Sorry, intent sama dengan new. Intent kita buat dalam kurung intent dot action view web page. Oke, titik koma. Nah, ini selanjutnya kita akan menggunakan resolve activity. Oke, if dalam kurung if intent resolve activity get page manager tanda seru sama dengan null. Oke, kurung buka. Nah, selanjutnya kita akan membuat start activity.
dalam pernyataan if panggil start activity untuk mengirim intents-nya. Oke, start activity intent. Oke. Nah, kita akan menambahkan blok else untuk mencetak pesan log jika intent tidak dibatasi. Oke, caranya di sini kita buat else, buka juga. Oke, kasih. Nah, kita akan menambahkan fungsi log di titik 2 implicit intent, koma can handle this tanda seru. Oke, jangan lupa titik komanya. Oke, sudah. Ketika kita mengimplementasikan buka lokasi dengan cara kita kembali lagi activity. Nah, di sini tombol button website-nya sudah warna hijau. Selanjutnya kita akan membuat open lokasi dengan cara juga sama, ALT enter, create open location. Kita ulangi fungsinya juga. Kita tambahkan variable private pada public class-nya. Di sini kita buat private edit text m. Loh, perhatian edit text. Nah, sudah kita tambahkan juga pada fungsi onCreate-nya. Di sini m location edit text sama dengan kurung buka edit text, tampilkan find by id r id dot location edit text. Nah, kita kurung juga. Nah, di sini kita akan menambahkan public void open location-nya. Oke, kita enter dulu. Nah, kita akan menambahkan metode onCreate, yaitu string log sama dengan m location edit text dot get text to string. Oke, titik koma. Nah, kita akan menambahkan parsen string untuk dalam objek URI dengan query penelusuran geo. Oke, URI address URI sama dengan URI dot parse 2 geo titik 0,0 seru i sama dengan ditambah log. Oke, ini adalah parser string ke dalam objek URI dengan query penelusuran geo. Oke, kita tutup dulu. Nah, selanjutnya kita akan membuat intents baru dengan intent action view. Dengan cara di sini kita tambahkan intent sama dengan new intent kurang intents
dot action view sama dengan koma address URI titik koma. Nah, sini kita akan pecahkan intent periksa untuk memastikan intent berhasil diatasi. Jika demikian, start activity tidak dicatat oleh pesan log. Gimana caranya? Kita akan membuat fungsi if lagi. If intent dot resolve activity dalam kurung get package manager. Selanjutnya di sini kita tambahkan tanda seru sama dengan null. Oke, kita berikan tutup kurung. Nah, kita tambahkan fungsi else-nya, else tutup kurung lagi. Oke, selanjutnya kita berikan fungsi log-nya, log.t kurung. Nah, di sini kita kopikan saja fungsinya. Oke. Nah, jika sudah, kita tutup. Oke, kita tambahkan lagi. Oke, selanjutnya kita akan membuat fungsi share text dengan cara yang sama. Kita alt enter. Nah, di sini kita tambahkan juga fungsinya private text m share text edit text. Oke, selanjutnya kita berikan public void on click-nya di sini m share text edit text sama dengan edit text, ambil find by id r id. Di sini kita buat dot share edit text tutup kurung. Oke, sudah. Kita kembali ke public void share text-nya, di mana enter string txt sama dengan m share edit text dot get text string. Oke, selanjutnya kita tambahkan fungsi string juga, main type sama dengan txt line. Oke, selanjutnya kita tambahkan fungsi share count. Oke, apa?
share compact, terus kita buat dalam kurung, salah ternyata, dot intent user, terus kita buat from this dot set type main type dot set cursor, kita cursor tipe, tambahkan di sini share this text. Oke. Selanjutnya set text. Sini kita tambahkan txt, terus start user. Nah, di sini saya jelaskan, di sini adalah from ini, yaitu aktivitas yang meluncurkan intens berbagi. Terus yang set type ini adalah tipe main item yang akan dibagikan. Selanjutnya set user title ini adalah judul yang akan muncul pada pemilihan aplikasi sistem. Dan set text ini adalah teks sebenarnya yang akan dibagikan. Nanti kita tuh ada fungsi untuk membuka aplikasi browser, terus membagikan teks, terus membuka lokasi. Nah, di sini ada yang terakhir. Kita tunjukkan pemilihan aplikasi, sistem, dan kirimkan intent. Di mana fungsi ini kita bisa mengirimkan aplikasi kita ke aplikasi chat seperti WhatsApp dan lain-lain. Oke, jika sudah, selanjutnya kita akan menerima fungsi intent implicit. Selanjutnya kita akan buka file, new project. Di sini empty activity. Next, kita buat nama aplikasinya penerima intent implicit empty activity. Di sini kita klik projectnya sudah, kita klik finish. Kita tunggu fungsi Gradle-nya. Selanjutnya kita buka activity.main, kita buat split. Nah, ini kita hapus. Kita buat text style-nya, text size-nya kita buat 20 atau 18 SP. Selanjutnya kita buat text style-nya, buat bold. Terus jangan lupa kita berikan ID-nya. ID. Di sini kita buat text r.sage. Oke, kita hapus saja ini. Nah, di sini ada tombol merah. Di sini kita ubah juga fungsi layout-nya. Di sini kita buat linear layout. Bisa juga kita buat relative layout. Jadi fungsinya di tengah. Kita tarik juga bisa di sini.
Oke, kita atur dulu. Terus oke, kita buat linear layout saja. Oke, bisa. Selanjutnya kita bisa mengubah, kita buat center. Nah, oke, jika sudah, selanjutnya kita akan membuka manifest, Android manifest. Di sini kita akan menambahkan fungsi intent filter, tutup. Nah, di sini kita akan menambahkan fungsi action, Android name, Android intent, action view, tutup kurung, jangan lupa. Oke, di sini action, Android name. Oke, salah. Maaf, kategori Android name. Di sini kita buat Android intent, browser, kurung, kita biarkan dulu. Di sini ada error. Di sini kita buat kategori Android name. Di sini kita buat browser label. Di sini ternyata salah. Kita buat default. Oke, tutup kurung juga. Nah, di sini kita buat data Android scam. Di sini kita buat HTTP, terus spasi Android host, terus kita buat developer.android.com. Oke, jika sudah, kita tambahkan fungsi dari Android Activity. Nah, sebelum masuk ke Android Activity, saya akan menjelaskan fungsi action Android View ini, yaitu tindakan Android intent.action ini adalah view semua intent dengan tindakan tampilan. Yang selanjutnya default ini adalah semua intent implicit, di mana kategori ini harus disertakan agar aktivitas yang kita buat bisa menerima intent implicit dari apapun. Nah, yang ketiga yaitu browsable ini adalah permintaan untuk tautan yang dapat dijelajahi dari halaman web, email, atau sumber lainnya. Jadi kita bisa menjelajah, kita bisa menggunakan Google Chrome, Mozilla, dan lain-lain. Nah, yang terakhir adalah ini developer.android.com ini adalah URL yang berisi skema dan hostname dari developer Android. Jadi kita bisa membuatnya. Di sini kita bisa memasukkan www Instagram, www.google.com, dan lain-lainnya. Jadi ketika kita membuka, kita langsung tertuju pada halaman web yang kita buat. Oke, selanjutnya kita akan membuka main activity. Kita tambahkan di sini intent sama dengan get intent, tutup kurung. Selanjutnya kita akan menambahkan data intentnya, URI sama dengan intent get data. Nah, di sini kita akan memastikan variabel URI ini tidak null. Jika pemeriksaan lulus, maka kita akan membuat objek
URL lagi. Nah, di sini kita akan menggunakan fungsi if URI null. Oke, kita tambahkan fungsi string URI string sama dengan URI tambah URI dot to string. Oke. Nah, dalam project block if ini kita akan menambahkan juga text view. Wah, yang salah ternyata. Oke. Text view sama dengan dalam kurung text view print by ID ID dot text URI messenger. Oke. Nah, di sini kita akan membuat block if-nya juga pada setelan text view dot set text URI string. Oke, jika sudah, mari kita coba aplikasinya. Kita run. Pada ini play. Nah, ini adalah tampilan intent implicitnya ketika kita akan mengklik open website, maka kita akan diberi pilihan. Nah, di sini kita akan receive intent ketika kita pilih. Nah, di sini ada URL-nya. Terus kita back. Selanjutnya kita ketika klik open website lagi, kita bisa memilih Chrome. Kita klik. Maka kita akan diberi ke halaman yang kita ketikkan tadi di androiddevelopment.com. Oke. Selanjutnya kita juga bisa membuat atau mengklik open location ketika kita klik. Oke, ternyata ketika mengklik open location, di sini ada errornya. Oke, ternyata saya lupa memberikan fungsi dari start activity-nya. Di sini kita buat start activity intent. Oke. Dimana teman-teman harus harus teliti ya.
fungsi-fungsinya, huruf besar kecilnya, koma, atau yang lainnya harus lebih teliti. Oke, selanjutnya kita coba lagi aplikasinya, kita run. Oke, jika sudah kita coba open location. Nah, di sini ada pilihannya. Kita pilih map. Nah, di sini sebelumnya kita supaya lebih dekat, kita ubah Kudus. Kita klik open location, terus kita klik maps. Nah, kita akan menunjuk lokasi Kudus. Oke, di sini kalau teman-teman menggunakan emulator, biasanya untuk GPS-nya tidak bisa, jadi teman-teman harus menggunakan untuk menjalankan GPS-nya, teman-teman harus menggunakan emulatornya dari smartphone. Oke, kita coba back lagi. Kita mencoba untuk share video, share teksnya. Oke. Nah, melalui WhatsApp, email, atau lain-lainnya. Nah, di sini ada tombol take a photo. Di sini karena fungsinya belum selesai, maka untuk langkah terakhirnya kita akan menampilkan atau memberi fungsi pada take foto ini. Oke, gimana caranya? Di sini kita buka activity. Nah, di sini kita klik. Kita klik Alt Enter, kita klik Result View-nya. Kita beri fungsi intent sama dengan new intent. Di sini kita buat 2 Android ya action make capture. Oke, titik koma. Ini kita memberikan fungsi if intent dot resolve activity get effect manager. Terus selanjutnya spasi, kita berikan tanda seru sama dengan 0. Oke, kita beri tutup bukanya. Di sini kita berikan fungsi else. Oke, kita tutup lagi. Selanjutnya kita beri log.id, kita berikan saja ini. Oke, jika sudah kita tutup. Nah, di sini kita akan menambahkan burungnya. Oke, ternyata kita belum menambahkan fungsi star-nya. Kembali lagi ya teman-teman, harus lebih teliti untuk menginputkan fungsi-fungsinya. Sense. Oke, kita coba lagi. Oke, kita coba. Nah, di sini kita bisa ada pilihan, kita bisa menggunakan kamera dari aplikasi lain, terus kita bisa menggunakan aplikasi kamera dari handphone kita. Nah, kita balik. Nah,
Jadi ini sudah bisa. Oke. Jadi fungsi-fungsi intent implicit sudah berjalan seperti ini. Kita bisa menggunakan reusable intent, terus kita bisa menggunakan fungsi dari open location, terus kita bisa menggunakan share text ini, terus selanjutnya kita bisa menggunakan tombol aplikasi untuk membuka aplikasi foto. Oke, kita coba dulu lihat activity mainnya, kita coba splitnya. Nah, di sini adalah tampilan layoutnya. Oke, ini ada tampilan UI-nya. Oke, demikian project kita kali ini, yaitu intent implicit. Dikerjakan, dipraktekkan, dan jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.